Ya, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah 7 kejahatan manusia dalam penyaliban Kristus, dijual dan ditinggalkan murid. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah bagian seri karena ini sudah menjelang Paskah. Kita Gereja Reformasi Indonesia biasanya adalah membuat sebuah 7 tema seri, dan ini adalah seri yang pertama, dijual dan ditinggalkan muridnya. Seperti apa 7 kejahatan manusia seperti ini, kita akan menggali sama-sama, belajar sama-sama, dan biar Tuhan memimpin kita. Saya mengajak kita membuka dari Matius 26 ayatnya yang ke-14 dan 16, lalu kemudian lompat ke Markus 14 ayat 26 sampai 52. Bapak Ibu menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan bacanya bergantian, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kaum bapak membaca ayatnya yang ke-14, ibu membaca ayat ke-15 sampai dengan ke-16, lalu kemudian kita lanjut dan bergantian seperti itu. Dimulai dengan bapak-bapak. Di bawah perikop Yudas mengkhianati Yesus. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kamu ibu? Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lanjut kepada Markus. Kita membaca di Markus ayatnya yang ke-26 sampai dengan ke-31, lalu kemudian nanti lompat saja ke ayatnya yang ke-43 sampai dengan ke-52. Bapak-bapak kembali membacakannya. 1, 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Silakan. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kita lompat ke ayat yang 43. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Silakan dulu kembali. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan, yang boleh mengaplikasikannya dalam hidup kita hari demi hari. Ibu yang terkasih, ayat-ayat yang kita baca sungguhnya bicara tentang setidaknya bagaimana di awal itu Yesus memperingatkan para murid bahwa mereka semua akan terguncang imannya di awal itu. Lalu kemudian ditunjukkan bagaimana respon para murid, ya. Dan faktanya ya para murid kemudian memang terguncang imannya. Dan kemudian bukan hanya terguncang, tapi juga faktanya kita lihat para murid mengkhianati Yesus. Bukan hanya Yudas sebenarnya. Para murid setidaknya bukan mengkhianati yang dalam yang ekstrim seperti Yudas ya, tapi meninggalkan Yesus. Justru di saat Yesus membutuhkan mereka. Bapak Sebelum lebih jauh, saya mengajak kita melihat tentang
sebenarnya bicara tentang murid dan guru itu seperti apa sih? Saya pikir Bapak Ibu sudah lebih tahu, saya hanya sekilas saja dengan mengambil dari pengertian yang sederhana dari kamus yang sederhana. Saya mengajak kita buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bicara tentang murid sesungguhnya adalah bicara tentang orang ataupun anak yang sedang belajar. Bicara tentang murid adalah orang yang sedang berguru, ya tentu saja kepada seorang guru. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya di situ. Kalau kemudian saya membaca dari kamus Alkitab, bicara kamus Browning itu, ada penekanan yang lebih dari seorang murid. Ada penekanan yang ditunjukkan di sana dari seorang murid, yaitu bahwa murid bukan hanya seorang pembelajar, bukan hanya orang yang belajar di sekolah atau belajar kepada guru tertentu, tapi ada value lebih di sana. Yaitu apa? Mereka adalah pengikut-pengikut yang setia. Murid adalah pengikut-pengikut yang setia. Bapak terkasih, karena itu jelas namanya seorang murid harusnya seperti itu. Namanya seorang murid harusnya memiliki kesetiaan kepada gurunya. Kalau muridnya tidak setia, itu sesuatu yang tentu saja memprihatinkan. Nah, itu murid. Lalu kemudian kita melihat, begitu juga guru. Guru itu sesungguhnya bukan sekedar bicara tentang pekerjaannya. Guru bukan sekedar bicara tentang mata pencaharian seseorang atau profesi seseorang, tapi ada sesuatu nilai lebih. Ya, saya orang Jawa itu jago dengan ngotak-ngatik gatuk, ya, ngotak-ngatik gatuk. Jadi kemudian merangkai berbagai kata untuk jadi satu kata dan dengan makna yang baru. Misalnya jadi guru itu ada apa istilahnya, akronim dari orang Jawa itu. Gugu itu digugulan, ditiru. Namanya guru itu digugulan, ditiru. Digugu seperti apa? Digugu itu didengarkan, digugu itu diikuti, digugu itu didengarkan, digugu itu apa ya? Diperhatikan. Itu guru. Kemudian ditiru itu diteladani. Jadi value seorang guru itu bukan sekedar hanya dia mengajar, tapi ada unsur diteladani di sana, ada unsur digugu di sana, ya. Karena itu guru bicara penting menjadi orang yang dalam karyanya dia bisa ngomong. Dia adalah seorang pamong di sana. Dia bisa melatih orang dengan baik. Dia bisa membimbing orang, dan dia bukan hanya kemudian mengajar, tapi juga mengasuh orang. Jadi ada value lebih di sana, ada virtue di sana, ya, ada keutamaan di sana yang kemudian dilekatkan kepada diri guru. Dan ini yang nggak mudah tentu saja. Sama seperti murid, ada sesuatu virtue yang dilekatkan di sana. Ada keutamaan seorang murid yang diletakkan di sana, yaitu apa? Kesetiaan. Kita di Indonesia sudah sering bicara tentang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu virtue. Itu keutamaan seorang guru memang seperti itu. Sebagai seorang guru, demikian juga guru agung kita. Lebih dari itu. Bukan hanya bicara tentang karyanya, tapi juga pengorbanannya. Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, guru agung kita pun menyatakan demikian. Ya, kalau kita perhatikan, kita sering baca di buku Injil bagaimana mereka dibimbing oleh guru agung itu setiap hari. Bagaimana guru itu bersama dan melayani kurang lebih 3 tahun itu bersama-sama, ya 24 jam tentu saja, pagi dan siang, ya. Malam dan siang. Mereka selalu bersama dengan guru, ya. Bagaimana Yesus mendidik mereka, bagaimana Yesus mengajar mereka, bagaimana Yesus menguatkan mereka, ya. Waktu kemudian mereka lemah, merasa nggak bisa melayani, Tuhan, saya sudah mengusir setan tapi kok nggak berhasil sama orang nih, saya sudah menyembuhkan tapi kok nggak berhasil. Ya, di Injil diceritakan tentang mengusir setan, mereka nggak bisa. Yesus menguatkan, Yesus memberikan arahan, ya. Yesus menunjukkan caranya, Yesus menjadi model di sana, Yesus menjadi teladan di sana. Ibu yang terkasih, kalau kemudian setiap hari bertemu, kalau setiap hari kemudian ada kontak, kalau setiap hari ada komunikasi, maka harusnya ada ikatan emosional di sana. Harusnya ada ikatan emosional yang kuat di antara mereka, baik guru maupun murid. Harusnya ada sesuatu yang mengikat di sana. Di saat ada murid yang kekurangan, maka guru bisa mencukupkan. Begitu juga sebaliknya. Di saat ada yang lemah, yang lain menguatkan. Di saat ada yang jatuh, yang lain menopang. Itulah ikatan emosional satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian guru bisa melakukan hal itu kepada murid dengan pengorbanan dan lain sebagainya, bagaimana dengan murid kepada guru? Ya tentu saja kita guru agung tidak butuh balasan dari murid
yang seperti demikian. Tapi sungguh sangat kurang beretika, sungguh sangat tidak beradab kalau kemudian murid-murid itu tidak bisa membalas apa yang kemudian gurunya telah lakukan. Bagaimana pengorbanan gurunya kepada dia. Ibu terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, merupakan kepedihan. Ini guru secara umum ya, kita menjadi guru, kemudian kita juga pernah menjadi murid. Kesedihan dan keprihatinan seorang guru adalah kalau kemudian ya murid itu tidak setia kepada kita. Ya, kalau kemudian murid itu tidak setia dengan pengajaran, kita ngajarin apa, dia kemudian doktrinnya ke arah mana gitu, pengajaran dia ke arah mana, yang dipegang seperti apa, itu kadang-kadang kurang. Kok saya nggak bisa ngajar ya? Apa metode saya yang salah? Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kemudian mereka tidak setia kepada pengajaran kita, ya, itu menjadi kepedihan tersendiri, keprihatinan tersendiri. Belum lagi kemudian kalau kemudian mereka tidak menghormati, ya, beberapa bulan terakhir ini kita sering ditunjukkan tentang ironi-ironi dalam pengajaran online. Di Malaysia 2 kali ditunjukkan bagaimana ada seorang guru yang 2 jam mengajar tapi dalam kondisi mute dan tidak ada yang mengingatkan. Kemudian ada dosen yang lain yang mengajar sampai kemudian anak-anak share ke sosial media. Gurunya mengajar atau dosen ini mengajar, tapi muridnya tidak ada satupun yang memperhatikan. Ditandai dengan apa? Hidden kamera, menyembunyikan kamera mereka. Ironi. Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kemudian guru sudah seperti ini berjuang, kalau kemudian seorang guru agung Yesus berjuang mati-matian untuk para muridnya, lalu kemudian bagaimana balasan para murid terhadap gurunya? Apakah balasan para murid terhadap gurunya? Kita lihat, saksikan sama-sama, dan kita sudah baca sama-sama. Bukan kemudian air susu dibalas air susu atau air madu lagi, tapi air susu dibalas oleh air tuba. Justru pengkhianatan di sana, justru penyangkalan yang ada di sana, justru ketidaksetiaan yang muncul di sana. Ibu yang terkasih dalam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, air susu dibalas dengan air tuba. Kita lihat, umum kemudian kita tahu bahwa ada 2 orang tokoh, yaitu Yudas dan Petrus yang menyangkal dan mengkhianati. Tapi sebenarnya bukan hanya mereka. Semua murid pun meninggalkan Yesus pada saat Yesus membutuhkan mereka. Pada saat Yesus membutuhkan para murid itu. Kalau kemudian kita perhatikan juga bukan hanya soal mengkhianatinya, cara mengkhianati pun juga memprihatinkan. Dalam konteks seorang guru. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana betapa jahatnya manusia, betapa jahatnya para murid yang kemudian mengkhianati gurunya dengan cara-cara yang picik sekali. Yang pertama adalah bagaimana Yudas, ya, Yudas murid yang dipercayai Tuhan, murid yang dipercayai Yesus, dia mengkhianati Yesus. Orang yang dipercayai harusnya memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik, harusnya kemudian menghargai orang yang mempercayai dia. Tapi justru orang yang dipercayai menusuk dari belakang, menusuk orang yang mempercayai dia. Lihat bagaimana Yudas dalam satu buku, saya lupa buku apa, menunjukkan bagaimana Yudas itu adalah orang yang paling diberkati di antara para rasul. Mungkin di antara para jemaat mula-mula, dia adalah orang yang paling diberkati. Ditunjukkan di buku itu bagaimana Yudas itu diberkati. Nah, seingat saya hanya mengutip juga dari sana berdasarkan ingatan yang saya punya. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, bagaimana Yudas itu mengenal anugerah, mengenal kebenaran langsung daripada sumbernya. Yudas pernah mengenal kebenaran, Yudas pernah mengecap kebenaran, Yudas pernah menikmati kebenaran, dan bahkan menjalankan kebenaran itu sama-sama dengan sang kebenaran itu sendiri. Ya, bukan itu saja. Yudas pernah melihat langsung bagaimana demonstrasi kuasa, melihat langsung bagaimana Yesus menyembuhkan, melihat langsung bagaimana Yesus menunjukkan mujizat. Yang kemudian semua orang seperti kita pun tidak bisa melihat langsung, tapi kita percaya. Tapi Yudas diberikan kesempatan untuk boleh melihat langsung bagaimana demonstrasi kuasa dari Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Bukan itu saja, bagaimana Yudas diberkati dan diberikan anugerah oleh Tuhan, bagaimana
dia belajar langsung dari Yesus, bukan hanya soal teorinya saja. Yesus langsung tunjukkan prakteknya. Yesus langsung praktekkan, ya. Yesus kemudian langsung tunjukkan kepadanya bagaimana caranya, bagaimana melayani, memberikan teladan langsung kepada mereka, termasuk Yudas tentu saja. Dan terlebih lagi bagaimana Yudas dibanding dengan yang lain, dia banyak kesempatan, diberikan kesempatan banyak oleh Tuhan Yesus untuk melayani, diberikan porsi lebih daripada yang lain. Kita lihat bagaimana keuntungan selanjutnya adalah orang yang dipercayai, bagaimana berkat-berkat yang diterima Yudas. Yudas adalah masuk dalam hitungan para rasul, yang kalau kemudian kita belajar, rasul itu bukan sembarang. Masuk hitungan para rasul bukan sembarang. Setidaknya rasul adalah rujukan kedua setelah Yesus. Rujukan kedua untuk bertanya seperti apa, bagaimana ini. Kita lihat peristiwa sunat di Kisah Para Rasul, ya. Kemudian di jemaat non-Yahudi tidak disunat. Apakah harus disunat baru kemudian seperti para rasul disunat untuk boleh percaya Yesus? Dan itu kemudian disidangkan. Siapa yang sidangkan? Para rasul. Para rasul memiliki sesuatu merupakan sentral pengajaran, dan harusnya Yudas juga masih ada di sana waktu itu, kalau kemudian tidak mengkhianati Yesus. Lihat, sentral pengajaran adalah para rasul, ya. Dewannya pengajaran di jemaat mula-mula adalah para rasul, dan Yudas ada masuk dalam bagiannya. Tapi bukan hanya sekedar para rasul, tapi Yudas lebih masuk ke dalam lagi. Dia adalah tim inti daripada pelayanan Yesus di sana, tim inti daripada para rasul. Lihat berkatnya, luar biasa. Dia diberikan kesempatan untuk menjadi bendahara. Yudas masuk dalam lingkaran inti pelayanan Yesus, ya. Dipercaya mengelola keuangan, dipercaya mengelola keuangan sebagai bendahara. Tapi apa balasnya? Kita lihat. Orang yang dipercayai justru mencuri. Sebagai bendahara, dia harusnya mengelola keuangan dengan baik, tapi juga justru dia mencurinya dari sana. Sebagai bendahara harusnya dia mengelola keuangan itu dengan baik, tapi kemudian dia justru terikat dengan apa yang dia kelola. Dia mencintai apa yang dia kelola. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Demas, dia sedang mencintai dunia, tidak mencintai pelayanan itu yang berkaitan dengan keuangan misalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihat, gara-gara orang mencintai dunia, gara-gara orang yang terikat hatinya kepada uang dan melulu uang, maka dia menilai segala sesuatu secara ekonomis. Waktu kemudian kemudian seorang perempuan mengurapi Yesus kakinya dengan minyak yang mahal, lalu komentar Yudas seperti apa? Sayang, itu harganya mahal. Coba kalau itu dijual dan kemudian diberikan kepada orang yang miskin. Injil yang lain mengkonfirmasi bahwa sebenarnya itu untuk siasatnya Yudas saja, supaya dia bisa nyuri dari sana. Ibu-ibu terkasih, sesuatu yang baik, pengorbanan yang baik, kemudian kehidupan sosial yang baik, kemudian pelayanan yang baik dinilai dengan rupiah. Dinilai dengan nilai ekonomis. Dia tidak bisa melihat bagaimana pengorbanan perempuan itu kepada Yesus. Dia tidak bisa melihat bagaimana penghargaan orang itu kepada Yesus. Orang miskin banyak, sepanjang hidup kita ada orang miskin, kita bisa tolong, tapi menghargai Yesus sebut nggak bisa selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bagaimana bendahara itu, seorang yang dipercaya itu tidak memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik. Ya, ini menjadi pengingat buat kita, menjadi refleksi buat kita. Di mana kita berada, hati kita berada. Apakah kita ini cinta kepada Kristus atau kita ini cinta kepada dunia? Kalau kemudian kita cinta pada dunia, maka perspektif kita, maka kemudian sudut pandang kita melulu soal dunia. Misalnya kita cinta uang, maka uang itulah yang merubah perspektif kita dalam melihat dunia, dalam melihat banyak hal, dalam melihat karya. Misalnya bicara tentang pelayanan, berapa lama kamu pelayanan, berapa uang yang sudah kami keluarkan untuk kamu,
Mana hasilnya? Mana orang percayanya? Pelayanan dilihat dari sisi kuantitatif. Terkasih, janganlah kemudian sudut pandang Yudas itu ada atau menjadi sudut pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Tidak semua hal bisa diukur dengan nilai ekonomis. Dan itu biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memimpin kita, memberikan perspektif kita yang baik tentang melihat sesuatu. Itu yang pertama. Kita lihat bagaimana Yudas, yang murid yang dipercayai, pengkhianat, cara Yudas mengkhianati Yesus. Ini lebih ironis lagi. Yudas mengkhianati Yesus dengan menyebut dia rabi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kemudian kita memperhatikan bicara tentang rabi, itu adalah cara atau sesuatu yang pengucapan yang baik, penuh rasa hormat kepada seseorang yang bernilai tinggi, sangat-sangat menghargai. Tapi Yudas bisa loh memakai kata-kata penghormatan seperti ini untuk kemudian mengkhianati Yesus, memakai kata-kata rabi untuk untuk membawa Yesus untuk ditangkap oleh pasukan. Bagaimana bisa orang yang begitu mengkhianati, bagi saya agak sulit mengungkap, mengkhianati Yesus, tapi dengan mengkhianati kan sesuatu yang negatif, tapi dengan cara yang sangat-sangat mulia. Penyebutannya misalnya menyebut rabi. Ibu yang terkasih, Bapak Ibu terkasih, rabi kalau dalam bahasa bahasa aslinya itu dikaitkan dengan bagaimana panggilan kehormatan atau sikap menghormati pada zaman PP yang umumnya dipakai untuk para ahli Alkitab. Kalau kemudian diartikan secara pengertiannya dalam bahasa Inggris itu bicara tentang my great one, ya. Rabi adalah my great one, atau kemudian Rabi adalah my honorable sir, ya. Bicara tentang yang mulia, engkau adalah yang mulia, engkau adalah Tuhan yang terhormat. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa menyebut engkau yang terhormat, tapi di balik kata engkau yang terhormat, kita sedang membawa dia ke ladang pembantaian. Pembunuh darah. Pembunuh apa sih betul gini istilahnya? Kalau dikaitkan dengan pembunuh. Orang bisa kemudian di depan memuliakan seseorang, tapi di belakang, di balik kata-kata kemuliaan itu kemudian sesungguhnya adalah menghancurkan. Bukan itu saja, kalau kita lihat dia kemudian mengkhianati Yesus dengan ciuman. Ibu, kalau kita selidiki katanya, di sana ada istilah kata filia, kata filio. Ada kata mencium itu dalam bahasa aslinya bicara tentang kata filio, ya. Istilah kata itu bicara tentang proposisi, lalu kemudian filio itu bicara tentang cinta. Bagaimana mungkin orang yang mau mengkhianati seseorang lalu mengungkapkan pengkhianatannya dengan cinta? Ini udah sakit jiwa. Ibu terkasih, ungkapan cinta dipakai, ekspresi cinta dia pakai untuk kemudian menghancurkan seseorang, dan dalam konteks ini adalah gurunya sendiri. Ungkapan cinta dipakai, ekspresi cinta dipakai untuk mengkhianati gurunya sendiri. Ironi. Apakah kemudian kita kaitkan, apakah model gini orang yang schizofren kali ya? Atau orang yang memang pembunuh berdarah dingin kalau kaitannya dengan saya sebut tadi. Orang yang tidak merasa bersalah apapun dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama sekali seperti itu. Terkasih, bukan saja dari sisi itu. Kalau kita lihat sebenarnya pengkhianatan Yudas. Jadi kita hari ini melihat fokus kepada Yudasnya saja. Walaupun nanti di belakang ada tentang murid-murid yang lain juga, tapi hanya sekilas saja. Bapak yang terkasih, kita lihat bagaimana motivasi pengkhianatan Yudas. Ya, bagaimana motivasi pengkhianatan Yudas? Di dalam kajian biblika tentang motivasi Yudas Iskariot dari Staken Kupang yang saya baca, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah motivasi cinta uangnya.
Ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan dikatakan di Alkitab, ya kan? Kalau kemudian Yudas itu memang motifnya adalah uang, duit mulu, ya. Motifnya melakukan itu adalah uang. Lalu kemudian dikatakan di Alkitab bukan hanya karena uang juga, tapi juga karena iblis yang menguasai dia. Ya. Karena itu ya masa kita salahkan iblis juga? Karena dia sudah dikuasai iblis, ya, salahkanlah iblis. Bukan begitu juga. Itu alasannya kedua, motivasi kedua. Tapi yang motivasi yang ketiga yang kemudian sesungguhnya yang membuat kita menjadi bingung, bahwa motivasi dia mengkhianati Yesus adalah motivasi pemulihan Israel. Kalau kemudian kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, itu bicara tentang bagaimana murid waktu Yesus mau naik dikenaikannya, mau naik ke surga, mereka masih meminta kepada Bapa, kapan engkau menyelamatkan Israel, kira-kira begitu. Dan pandangan seperti ini pun dimiliki oleh Yudas, ya, konsep yang sama dimiliki oleh Yudas. Karena itu waktu kemudian dia mengkhianati Yesus, sesungguhnya menurut tafsiran ini dia tidak sungguh-sungguh mengkhianati dalam konteks kemudian negatif, tapi ini dijadikan semacam trigger, dijadikan semacam pemantik untuk mengarah kepada sesuatu yang positif. Bukan hanya dari kajian teologi tadi, saya juga pernah mendengar tafsiran seperti ini dari seorang hamba Tuhan mengutip hal seperti ini juga. Ya mungkin ya saja tidak sepenuhnya benar, tapi kita bisa tarik dari sana. Bapak yang kasih, waktu dibalik ada penyesalan Yudas, sebenarnya Yudas ingin Yesus itu mempercepat pemulihan Israel. Jadi waktu kemudian Yudas mengkhianati Yesus, bukan karena Yudas membenci Yesus, tapi justru ada maksud sesuatu yang positif di sana, dikatakan tafsiran itu. Ya, ada sesuatu yang positif di sana supaya waktu Yesus merasakan aniaya, waktu Yesus merasa tertekan, waktu Yesus merasa kemudian dilecehkan, dia akan menunjukkan kemesiasannya itu. Dia akan membuktikan kemesiasan itu. Selama ini mungkin sudah ada berbagai mukjizat yang dilakukan, tapi kemudian inaugurasi yang lebih konkret itu belum muncul. Tidak muncul Yesus betul-betul menjadi raja, punya kekuasaan dan lain sebagainya. Di dalam konteks misalnya kerajaan secara politik belum muncul itu, dan itulah yang diharapkan para murid termasuk Yudas. Ibu terkasih, itulah yang diharapkan Yesus itu segera berubah, diharapkan Yesus segera menunjukkan Mesias seutuhnya kepada semua para murid, ya. Tapi apakah kemudian rencana itu menjadi mulus? Tidak. Apa yang direncanakan tidak sesuai. Ya, tafsiran ini tentu saja banyak lubangnya misalnya, tapi juga banyak pendukungnya. Misalnya, kenapa Yudas yang sebelumnya ngebet banget istilahnya, ingin mendapat uang, tapi justru kemudian membuang uangnya, seolah-olah bukan uang itu yang dicari, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, ini kira-kira mengarah kepada tafsiran ini. Nyatanya tidak sesuai rencana. Nyatanya Yesus tidak melawan. Nyatanya Yesus yang kemudian diganjar hukuman, ya. Maksud hati kemudian kalau Yesus bisa menunjukkan kekuasaannya, tidak sampai mati lah. Karena dia lebih berkuasa dari orang yang bakal menghukum dia, kira-kira begitu. Harapan Yudas menjadi pupus. Harapan Yudas menjadi sirna, keputusasaan. Kemudian dia menyesal, dikatakan Alkitab, membuang uang yang dia miliki lalu kemudian membunuh diri. Yesus tidak melawan, Yesus tidak memberontak seperti harapan Yudas. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ironi. Kalau menurut tafsiran ini betul, maka seharusnya Yesus bisa menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemesiasannya. Tapi dari sini bisa kita tarik bagaimana Yudas berharap betul Mesias ini bisa menunjukkan kuasanya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yesus justru taat kepada Bapa. Banyak orang yang memiliki maksud, memiliki keinginan, memiliki tujuan yang baik untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk mendapat mendapat intervensi langsung dari Tuhan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi banyak hal. Berharap Tuhan itu segera menolong dia. Tapi bagaimana Tuhan menolong dia
caranya itu kemudian dia yang punya, dia yang usulkan, kira-kira begitu. Seperti Yudas mengharapkan Yesus mengikuti alurnya seperti itu. Banyak orang seringkali kita misalnya ada sakit penyakit, ada masalah, kita sudah merancangkan banyak hal dengan trik dan lain sebagainya untuk keluar dari masalah itu. Apakah betul kemudian kita sudah melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu? Karena ironi, kalau kemudian justru perencanaan kita bukan menghasilkan sesuatu yang memberkati kita, justru bukan hanya jadinya menghancurkan diri kita, pun menghancurkan orang lain seperti Yudas. Yang ketiga adalah yang lebih kemudian memprihatinkan dalam kejahatan manusia ini. Bagaimana tadi sebelumnya betapa jahatnya manusia kemudian mencoba membuat Tuhan seperti itu. Yang selanjutnya yang juga tidak kalah memprihatinkannya adalah bagaimana Yudas memadankan Yesus dengan budak. Betapa ironis. Dia adalah gurunya. Dia mengungkapkan dia adalah seorang rabi, ya. Dia mencintai, mengekspresikan dengan ciumannya seperti tadi itu. Tapi dia menjual Yesus dengan harga seorang budak. Ini bukan bicara soal harganya, tapi bicara bagaimana Yesus tidak bernilai bagi Yudas, disamakan dengan budak. Harganya berapa? 30 uang keping perak. Seolah lagi tafsiran pertama seolah kemudian Yudas itu yang penting dapat uang saja. Tapi tafsiran kedua yang mengarah kepada tafsiran yang sebelumnya. Bukan soal uangnya yang dikasih, mau kasih berapapun nggak apa-apa. Tapi bagaimana Mesias itu ditunjukkan. Jadi uang itu bukan motif utamanya, kira-kira begitu. Yesus dijual 30 uang perak hanya sebagai harga pengganti budak. Ya. Yesus dijual ala kadarnya menurut Matthew Henry. Dan ini kalau Matthew Henry menonjolkan kepada kecintaan dan keterikatan Yudas pada uang tadi itu. Bapak terkasih, betapa kurang ajarnya seorang Yudas yang kemudian membandingkan gurunya kepada seorang budak. Apakah Yesus budak? Bukan. Ada 3 setidaknya orang yang kemudian menjadi penyebab orang menjadi budak. Pertama adalah kalau kemudian dia dalam kekuasaan orang, artinya bangsa atau negara itu dikuasai, maka orang yang ditawan itu dijadikan budak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian dia lahir dari budak, ya orang tuanya budak, dia otomatis menjadi budak. Dan yang ketiga adalah kalau kemudian dia tidak punya utang dan tidak bisa membayar, lalu memberikan dirinya untuk dijadikan budak. Dan dalam konteks ini Yesus tidak ada pada posisi itu. Yesus adalah orang merdeka. Dia adalah anak tukang kayu, jelas bapaknya, jelas ibunya. Dia bukan anak budak. Ya, ini saya tidak kaitkan dengan HAM, tapi kaitkan pembandingannya tadi itu. Bapak kasih dalam Tuhan, Yesus bukan masuk dalam kategori budak. Dia adalah orang yang merdeka. Tapi lihat, murid yang mengagungkan dia, murid yang mencintai dia katanya, justru membandingkan Yesus dengan budak. Ironi. Betapa jahatnya manusia. Betapa kurang ajarnya murid-murid. Dan lebih memprihatinkan lagi, sikap yang ditunjukkan oleh Yudas seperti ini justru diapresiasi oleh banyak orang. Bapak Ibu tentu mungkin sebagian besar sudah pernah membaca buku ini. Ini terbitan Gramedia. Buku itu pertama The Secret of Judas dan kemudian Injil Yudas. Intinya sama. Menunjukkan bagaimana peran Yudas itu betul-betul sentral di dalam penyaliban Tuhan. Peran Yudas betul-betul sentral di dalam menyelamatkan manusia. Ini buku ini adalah Injil Yudas sendiri adalah buku atau Injil palsu di era Gnostik, dan Injil palsu ini banyak ditulis seperti Lukas di pasal pertama pun menyatakan demikian. Ada banyak orang yang menulis tentang Yesus, tapi aku berusaha menuliskannya, ya. Tidak satu yang menulis, tidak 2, tidak 3, 4, tapi banyak yang menuliskan, dan diantaranya juga banyak yang palsu tentu saja. Dan dalam hal ini ada Injil Yudas, ada Injil Maria Magdalena, dan banyak hal. Kalau Bapak Ibu menemukan buku ini mengarah kira-kira kepada itu. Bagaimana melihat Yudas sebagai tokoh sentral di dalam penyaliban. Bagaimana melihat Yudas sebagai tokoh sentral di dalam menyelamatkan
manusia. Jadi logikanya begini, kalau kemudian Yudas tidak menjual Yesus, maka Yesus tidak mungkin mengorbankan dirinya. Jadi Yudas dianggap orang yang mendapat mandat khusus dari Tuhan. Apa yang dilakukan Yudas itu bukan hal negatif. Justru Yudas sedang menjalankan skenario-nya Allah menurut Injil Yudas. Justru itu adalah menjalankan panggilan Tuhan, sesuatu yang mulia. Karena itu neraka bukan tempat Yudas, justru surga. Justru tempat yang paling baik harusnya diberikan kepada dia. Yudas menjadi center, Yudas menjadi pusat dari penyaliban. Nah, karena itu surga adalah tempatnya. Bapak Ibu lihat, pengkhianatan Yudas dari awal sampai akhir kita tunjukkan tadi, yang kita sudah pelajari sama-sama. Justru diapresiasi. Dan ini kalau Injil Yudas itu kira-kira Injil Gnostik itu 200 tahun, 100 sampai 200 tahun setelah Yesus wafat ditulisnya. Sejak waktu itu kira-kira 1900-an lebih tahun atau 1800-an tahun sampai hari ini, Yudas sudah diagung-agungkan. Betapa ironi ya? Betapa ironi. Orang yang mengkhianati tapi justru diapresiasi. Orang yang mengkhianati justru dipuja-puji. Orang yang mengkhianati justru dapat simpati. Betapa ironisnya. Betapa memprihatinkannya. Itu dari sisi Yudas. Nah, kita melihat lagi dari sisi yang lain. Kita lihat tokoh yang lain adalah Petrus. Betapa jahatnya juga dia. Dia adalah para murid secara umum. Mereka melakukan ikrar janji kepada Tuhan. Tapi juga sekaligus di saat yang tidak lama juga sekaligus kemudian mengingkari. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 3, waktu kemudian Yesus memperingatkan kepada mereka, kalian semua akan terguncang imannya. Lalu kemudian Yudas dengan biasa gaya arogansinya itu, oh saya itu bersedia masuk penjara demi engkau Tuhan Yesus. Bukan itu saja, saya ini bersedia memberikan nyawaku untuk kamu. Kira-kira begitu. Saya ini rela mati untuk Tuhan. Nggak mungkin saya mengkhianati Tuhan. Nggak mungkin saya kemudian terguncang imannya. Dan bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain pun mengatakan hal yang sama. Artinya apa? Murid-murid yang lain pun mengamininya, mengiyakannya. Tapi tidak berapa lama, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Markus, orang yang kemudian mengikrar janji di saat yang tidak berjauhan juga kemudian langsung mengingkari. Kita coba baca di dalam Markus 50 sampai dengan 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid, bukan satu. Bukan Yudas saja yang mengkhianati, bukan Petrus yang mengkhianati, bukan saja Petrus yang mengkhianati, tapi semua murid melarikan diri. Mereka yang kemudian mengaminkan pernyataan Petrus, mereka yang berikrar janji akan setia sampai mati, mereka yang mengikrarkan janji tidak mungkin kemudian mengkhianati Yesus. Tidak berapa lama, semuanya melarikan diri. Bahkan kalau kemudian ada satu di dalam Markus itu adalah ungkapan bagaimana dia menggambarkan dirinya. Ada seorang murid lain yang lari kemudian dalam keadaan telanjang. Digambarkan di Markus juga, di Markus 51. Di Markus 14 tadi ayatnya 51. Itu adalah ungkapan bagaimana Markus menggambarkan dirinya, bagaimana Yohanes Markus menggambarkan dirinya. Artinya apa? Mereka tidak berada dalam keadaan kondisi senang, tapi justru keadaan dalam kondisi cemas, takut dan kalut dan lain sebagainya. Sampai-sampai kemudian lari dengan telanjang pun nggak peduli. Karena apa? Yesus ditangkap. Beberapa saat lalu mereka berjanji kepada Tuhan, aku akan setia sampai mati, bahkan rela di penjara. Aku akan setia sampai mati, nyawaku akan kuserahkan. Dari Hong Kong kan, kayak begitu. Dari mana ceritanya? Sesaat setelah itu mereka semua melarikan diri. Bapak Ibu yang terkasih, betapa jahatnya kejahatan itu. Saya pinjam istilahnya Pak Bigman selalu agak hiperbola, tapi memang betul mengarah ke sana. Memang betul mengekspresikan betapa jahatnya sesuatu itu. Betapa jahatnya kejahatan itu. Kejahatan siapa? Para murid.
Dan kalau kita lihat, para murid itu bukan orang lain. Para murid bukan orang lain. Mereka bukan musuh Tuhan. Mereka bukan apa istilahnya, sedang berkonflik dengan Tuhan. Tapi mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan, murid-murid Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang hidupnya setiap hari dengan Tuhan. Tapi betapa jahatnya mereka. Justru di saat gurunya membutuhkan support, mereka lari. Justru saat gurunya membutuhkan dukungan, mereka semua lari. Dan larinya setelah mereka memproklamirkan diri akan setia kepada Dia. Ironi. Dan ini dilakukan oleh para rasul, bukan hanya jemaat mula-mula. Ini dilakukan oleh para rasul, bukan kita lagi. Kalau kita mah apa lagi? Para rasul, orang yang mendampingi Dia, yang harusnya memiliki keterikatan secara emosional dengan Yesus lebih kuat daripada kita. Tapi mereka mengkhianati, lari. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biarlah ini semua menjadi pembelajaran buat kita. Tuhan yang sudah memimpin kita, Tuhan yang bersedia menjadi guru agung bagi kita juga. Ada banyak hal yang kemudian diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu penting kita menghargai kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Jangan kemudian kita menyia-nyiakan, sama seperti Yudas sudah menyia-nyiakan anugerah yang besar buat dirinya. Belajar menghargai bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Dalam hal ini tentu saja pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya seringkali percaya gini, kalau kemudian orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani dan kemudian orang itu tidak mau, Tuhan mempersiapkan yang terbaik, dan ini terbukti di dalam diri saya sendiri. Saya menolak berapa kali, ada banyak orang yang terbaik yang diberikan Tuhan. Ya. Kemudian kalau kemudian orang tidak menghargai pelayanan, maka bukan saja Tuhan menghancurkan, tapi Tuhan malah kalau yang saya perhatikan, Tuhan justru mendiamkan dia. Mana enak sih didiamkan, kira-kira begitu. Mau kita berbuat dosa dibiarin, mau kita melakukan sesuatu yang jahat dibiarin. Justru tidak enak seperti itu. Ibu terkasih, biarlah anugerah yang Tuhan beri kepada kita responi dengan baik. Jangan kita menjadi murid seperti Yudas, murid yang kemudian mengkhianati guru. Bila kita belajar menghargai pelayanan yang Tuhan beri, dan kita mengerjakan pelayanan itu sungguh-sungguh. Hindari kemudian perspektif kita hanya melihat sesuatu dari sisi ekonomi. Berapa yang saya dapat? Berapa yang saya bisa terima? Bila Tuhan memimpin kita, biarlah Tuhan menolong kita. Anugerahnya besar, terus menerus mendampingi. Mari kita berdoa.